teman-teman semua, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Silakan sekarang. Sebelumnya tadi udah kenal ya, nama aku Nada Rina. Aku mahasiswa dari UIN SMA Banten, jurusan Pendidikan Konseling Islam. Nah jadi berdirinya saya di sini bukan ingin menggurui teman-teman semua, tapi ini memberikan sedikit motivasi atau kita sharing-sharing sama-sama belajar di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diungkapkan itu boleh aja ya, harus mengangkat tangan. Jadi di sini aku bakal membahas motivasi tentang memilih keputusan yang tepat. Di sini teman-teman pastinya pernah nggak sih merasa kalau teman-teman tuh salah memilih kayak jurusan, entah itu kalau pilihan kalian itu nggak tepat. Pernah nggak? Ada ya, pasti juga di sini pasti pernah ngerasain kalau misalnya itu tuh nggak tepat pilihnya itu gimana gitu. Terus aku di sini mau ngasih tips gimana caranya biar teman-teman semua itu bisa memilih pilihan yang tepat. Masya Allah. Selamat malam ya. Tips. Boleh minta perhatiannya lagi. Nah jadi aku ada beberapa tips untuk teman-teman itu bisa memilih pilihan yang tepat. Gimana sih caranya? Pastinya di setiap kita memilih sesuatu, pastinya kita memiliki tujuan. Tujuannya apa sih? Buat kita memilih keputusan ini. Kalau misalnya kita nggak ada tujuannya, pasti nanti kita nggak dapetin hasil kan? Nah misal, contoh kecil lagi nih. Kita mau naik motor, tapi kita nggak tahu tujuannya mau kemana, jalan-jalan aja cuma ngabisin bensin, bener gak? Nggak ada tujuannya kan? Jadi nggak jelas aja gitu jalannya kayak gimana, habisin bensin cuma kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya kita ada tujuannya, misal kita naik motor, tapi tujuan kita mau kemana? Mau Anyar misalnya, mau pantai. Nah pasti kita jalan sampai ke sana, dapat kan tujuannya dan hasilnya juga dapat. Kita foto-foto, terus kita healing lah istilahnya zaman sekarang lah ya bahasanya healing. Nah jadi kayak gitu. Jadi tujuannya itu biar kita memilih pilihan yang tepat. Yang pertama itu apa tadi? Tujuan ya. Tujuannya itu harus jelas. Pilihan itu jelas gak kita pilih gitu tuh. Tujuannya apa gitu. Terus yang kedua itu ada memikirkan kelebihan dan kekurangannya. Tapi emang di setiap manusia juga kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, benar gak? Benar. Nah sama, memilih keputusan juga kita memilih harus mikirin dulu kelebihannya apa ya, kekurangannya apa ya. Nah jadi dari misalnya teman-teman semua di sini ada dua pilihan. Bandingin antara pilihan yang pertama sama yang pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama itu kekurangan dan kelebihannya apa? Pilihan yang kedua kekurangan dan kelebihannya apa? Nah dari kedua itu teman-teman semua di sini bandingkan antara keduanya. Nah dari situ sudah dibandingkan mana yang lebih efektif untuk kedepannya, mana yang lebih bermanfaat untuk teman-teman yang gimana kedepannya gitu. Terus ada juga kita mikirin dampaknya. Biasanya kita kalau misalnya cepet-cepet nih, saya kayak memilih keputusannya itu cepet-cepet gitu, gak mikir dulu langsung A, B gitu. Biasanya itu kita nggak tahu dampak positif sama negatifnya itu apa. Kayak kita tadi, aku udah jelasin contoh kecilnya, pas kita jalan-jalan naik motor tapi nggak ada tujuannya, itu nggak tahu kan maksudnya dampak positif, dampak negatifnya itu apa. Sama kayak misalnya teman-teman mau pilih sesuatu yang tepat, misalnya antara dari sini misalnya lulus nanti teman-teman mau kerja atau kuliah. Nah pasti itu bingung kan, kadang ada orang tua yang minta nak kuliah aja ya. Ada juga anak yang mau mak aku kerja aja, soalnya aku nggak mau nyusahin mama gitu kan.
Tapi kan di suatu sisi kalau kita kuliah pasti ngebanggain orang tua nggak? Kayak kita pendidikannya tinggi gitu kan. Nah, pasti di situ teman-teman bingung antara kerja dan kuliah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya buat kuliah juga buat apa? Buat kerja ya, sama aja. Cuma dari situ kita bisa milih tuh antara tadi mikirin dulu tujuannya apa. Kalau misalnya aku kerja, tujuannya buat apa? Terus kelebihan dan kekurangannya kalau aku kerja tuh gimana? Terus kita juga harus gimana ya? Memiliki pilihan lagi, alternatif lain. Kayak semisal mau kuliah, kerja, atau jadi abdi negara misalnya, atau jadi kalau perempuan jadi polwan misalnya ya. Misalnya di situ 3 pilihan, nah sama aja sih sebenarnya pilihannya itu semuanya juga pasti bagus-bagus ya, dari kita kuliah, kerja, atau jadi polisi, itu semuanya kan pastinya sama ya tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tua. Tapi kita pikir lagi tadi dampak positif sama negatifnya itu apa untuk kehidupan kita ke depannya. Dan juga kita punya pilihan gitu. Kalau misalnya kerja, kita kerjanya kemana ya? Kalau misalnya kuliah, kita kuliahnya jurusan apa ya? Nah pasti di situ teman-teman bingung nggak? Kalau setelah kerja, kita mau kerja apa nih gua? Terus kalau misalnya kuliah jurusan apa? Gitu kan? Pasti juga bingung kan? Nah, tadi kita bisa pakai yang pertama tuh, tips pertama, tujuannya apa? Kedua, kekurangan dan kelebihannya itu apa? Terus teman-teman semua juga di sini harus mengelola stres. Pasti di sini pernah nggak sih kayak banyak hafalan terus stres, jadinya malah nggak hafal-hafal. Malahan kayak apa ya? Ngeblank, terus kayak selalu gimana ya? Apa sih namanya, bukannya malah hafal, malah acak-acakan gitu tuh hafalannya. Nah dari situ kita harus mengelola stres, itu yang paling penting. Karena pikiran yang jernih akan membuat kita semakin tepat memilih suatu pilihan. Karena kalau misalnya kita posisinya lagi emosi, pasti ngomong tuh asal aja kan, ngomong asal aja, terus ngasih pilihan kita asal jeplak gitu, ngomongnya kayak ya udah aku mau kerja aja biar punya duit. Padahal maksudnya kerja juga nggak cuma buat dapat duit aja kan, maksudnya buat dapat pengalaman juga gitu. Terus di sini teman-teman ada nggak yang pernah merasa bimbang kayak memilih antara dua pilihan? Ada nggak? Ada. Ini ya. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh nggak? Ini nih. Gimana tuh? Boleh. Gimana tuh? Siapa yang berani kasih contoh? Apa dari contoh dari contoh kamu misalnya mau kasih ini bingung nih antara dua pilihan itu? Boleh siapa yang mau kasih contoh? Ayo nggak apa-apa. Kita sini sama-sama belajar. Mana? Gak boleh tunjuk-tunjukkan, biar harus ngajuin diri sendiri. Gimana? Ada yang mau contoh nggak? Gak ada. Ya udah. Aku kasih contoh dari aku sendiri ya. Ini menurut pengalaman aku. Nah jadi ceritanya gini. Aku dulu alumni sini cuma alumnus. Aku SMP doang di sini. Cuma SMP doang, nggak sampai SMA. Nah di situ aku mikir, pas aku baru lulus dari sini tuh, aku gimana ya? Maksudnya mau masuk di sini lagi atau aku ke sekolah umum? Dan di situ aku mikir, aku tuh buru-buru gitu mikirnya. Kayak nggak mau di sini lagi gitu. Maksudnya mau nyari pengalaman baru. Ternyata pas sekolah di luar kaget. Kalau anak asrama, sekolah keluar pasti kaget. Terutama dari pergaulan. Itu tuh yang sangat berpengaruh di kehidupan aku. Kayak karena aku tuh memilih keputusan yang gak tepat gitu. Kenapa ya aku dulu gak mondok aja? Kenapa aku jadi pas sekolah jadi kayak gini ya? Maksudnya bukan yang bandel banget gitu ya, kayak gimana? Ya enggak, cuman kayak ternyata pergaulan di luar tuh kayak gini ya, berpengaruh negatif ke akunya gitu. Jadi itu kenapa dari situ aku mikir kalau misalnya nanti aku kuliah, aku nggak bakal ambil yang umum atau maksudnya yang ilmu pengetahuan umum gitu. Aku maunya ambilnya Islam. Alhamdulillahnya aku masuk ke UIN dan alhamdulillahnya juga aku mendapatkan teman-teman yang soleh dan solehah karena alhamdulillah ya, karena keputusan yang tepat itu. Tadinya aku keterima di Bandung.
tapi aku nggak boleh merantau sama orang tua. Akhirnya aku menuruti apa kata orang tua untuk kuliah di UIN, dan ya alhamdulillah sampai semester 6 sekarang bisa memberi sedikit motivasi kepada teman-teman semua di sini. Di sini teman-teman semua ada yang tujuannya mau kuliah? Ada ya pasti ya. Semuanya juga pengen kuliah setinggi mungkin sampai S3, S4, S5. Semuanya juga. Ya, pasti semuanya juga di sini mau ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.